keheningan, air mata, dan sebuah kalimat yang mengubah segalanya. Kondisi Pangeran Louis yang mengubah hidup mengguncang monarki Inggris. Dalam hitungan menit, keseimbangan emosional monarki Inggris terganggu. Dalam penampilan bersama yang tidak biasa sekaligus mengungkapkan banyak hal, Raja Charles III dan Putri Catherine, Putri Wales, mengkonfirmasi apa yang sampai saat itu hanya berupa bisikan yang meresahkan di kalangan yang paling memperhatikan. Keluarga kerajaan, Pangeran Louis dari Wales menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Tidak ada diagnosis, tidak ada tanggal, tidak ada detail klinis. Hanya sebuah kalimat yang dipilih dengan cermat yang menghantam opini publik seperti palu. Kondisi yang mengubah hidup, kondisi yang akan mengubah hidupnya. Selebihnya adalah keheningan. Dan dalam keheningan itu, sebuah gempa bumi institusional. Sebuah isyarat yang melanggar protokol. Citra Charles dan Catherine berdiri berdampingan sudah luar biasa dengan sendirinya. Monarki Inggris yang secara historis tertutup dalam hal-hal pribadi, jarang berbagi kerentanan keluarga secara langsung. Kali ini berbeda. Charles, yang biasanya tenang menghadapi kesulitan, menunjukkan wajah yang hancur. Ia menyampaikan pernyataan itu dengan kekuatan yang luar biasa. Buku-buku jarinya memutih, suaranya tercekat karena emosi. Catherine, seorang ibu sebelum menjadi seorang putri, tampak berjuang untuk menjaga ketenangannya. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Setiap kata seolah ditarik dari kedalaman kesedihannya. Itu bukanlah tindakan seremonial. Itu adalah adegan duka cita bersama di hadapan jutaan orang. Mengapa sekarang? Pertanyaan itu bergema di ruang redaksi, acara bincang-bincang, dan media sosial. Mengapa mempublikasikan sesuatu yang begitu sensitif pada saat ini? Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan menggambarkan perdebatan internal selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Menjaga privasi anak itu adalah yang terpenting. Tetapi semakin jarangnya Louis kecil hadir dalam acara-acara resmi, ditambah dengan rumor yang terus-menerus dan kelelahan sang putri yang terlihat jelas, membuat keheningan itu tidak dapat dipertahankan. Beberapa menit sebelum pengumuman, koresponden kerajaan menggambarkan aktivitas yang sangat sibuk di balik layar. Para penasihat bergegas keluar masuk koridor. Petugas pers melakukan penyesuaian terakhir pada teks, ekspresi tegang. Itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah pengungkapan publik atas beban yang telah lama terpendam secara pribadi. Kekosongan yang memicu kecurigaan. Jauh sebelum pernyataan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Pangeran Louis, yang dikenal karena energinya yang tak terbatas di acara-acara publik, mulai menghilang dari sorotan media. Acara keluarga di Anmer Hall dan penampilan yang dijadwalkan dibatalkan tanpa penjelasan rinci. Catatan internal menyebutkan perubahan yang halus namun mengkhawatirkan. Dia tidur terus-menerus, kata seorang pengurus rumah tangga kepada seorang rekan dekat. Dan ketika dia bangun, dia tidak sama. Kelelahan yang terus-menerus, rutinitas yang terganggu, vitalitas yang tampaknya memudar. Tak lama kemudian, beberapa spesialis medis tanpa ikatan sebelumnya dengan rumah tangga kerajaan terlihat diam-diam memasuki kediaman kerajaan, kendaraan tanpa tanda pengenal. Peningkatan keamanan, kunjungan malam hari, semuanya dilakukan secara rahasia. Keheningan, secara paradoks, mulai berbicara banyak. Catherine menarik diri, pertanyaan pun bermunculan. Penarikan diri Putri Catherine secara bertahap menjadi petunjuk lain yang tidak mungkin diabaikan. Awalnya, istana menyebutkan alasan pribadi. Kemudian, bahkan itu pun tidak lagi. Pertemuan yang dijadwalkan berbulan-bulan sebelumnya lenyap dari kalender resmi. Beberapa dialihkan, yang lain dihapus begitu saja. Menghadapi tekanan media, kantor pers mengulangi sebuah kalimat yang segera menjadi mantra. Putri Wales saat ini fokus pada keluarganya. Sebuah formula yang sempurna dalam bentuknya, tetapi meresahkan dalam substansinya. Sementara itu, di dalam istana, isu Louis menjadi, menurut sumber, terlarang. Para asisten diinstruksikan untuk tidak berkomentar.
Karyawan dialihkan setelah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ketakutan akan adanya upaya menutup-nutupi mulai beredar bahkan di antara staf. Reaksi global, rasa hormat dan spekulasi. Setelah pengumuman tersebut, media bereaksi dengan sikap menahan diri yang tidak biasa. Selama berjam-jam, rasa hormat tetap terjaga. Tidak ada kebocoran informasi langsung atau judul berita sensasional. Namun, pengekangan ini tidak berlangsung lama. Penyakit fisik, gangguan neurologis, kondisi bawaan, hipotesis berlipat ganda. Setiap teori memicu gelombang kecemasan kolektif yang baru. Di media sosial, tagar-tagar Pray for Louis menjadi topik yang sedang tren di seluruh dunia dalam hitungan menit. Pesan dukungan mengalir dari setiap benua. Di luar perdebatan institusional, reaksi tersebut sangat manusiawi. Kepedulian terhadap seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang hidupnya tiba-tiba ditandai dengan ketidakpastian. Transparansi atau strategi. Ungkapan yang dipilih, kondisi yang mengubah hidup, tampaknya bukan kebetulan. Para ahli komunikasi krisis menunjukkan bahwa itu adalah istilah yang luas, mengakui keseriusan situasi tanpa membatasi interpretasi. Hal ini memungkinkan publik untuk bersiap menghadapi penyesuaian di masa depan terhadap agenda kerajaan tanpa mengkompromikan informasi medis yang bersifat rahasia. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ini awal dari proses adaptasi yang lebih dalam garis suksesi? Apakah perubahan diantisipasi dalam paparan publik anak tersebut? Apakah rumah tangga kerajaan berusaha mengendalikan narasi sebelum orang lain melakukannya? Sejarah terkini monarki Inggris telah menunjukkan bahwa ketidaktransparan dapat mengikis kepercayaan publik. Kali ini, isyarat kerentanan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Beban warisan. Bagi Charles III, situasi ini memiliki dimensi tambahan. Sebagai raja, ia harus melindungi stabilitas institusional. Sebagai seorang kakek, ia menghadapi penderitaan cucunya. Ketegangan antara tugas dan kasih sayang terlihat jelas dalam suaranya yang gemetar. Bagi Catherine, keterpaparan ini bahkan lebih menyakitkan. Berbagi kesedihan seorang anak di hadapan dunia berarti melepaskan lapisan privasi terakhir. Namun, kehadirannya yang tak tergoyahkan di samping raja mengirimkan pesan yang jelas. Keluarga diutamakan daripada institusi. Pingsan di Taman Windsor. Adegan itu terjadi di taman pribadi Kastil Windsor. Itu adalah sore yang tampaknya biasa. Pangeran muda itu bermain di bawah pengawasan pengasuhnya, jauh dari kamera dan pengawasan publik yang menyertai setiap gerak-gerik keluarga kerajaan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kakinya lemas. Tubuhnya menjadi lemas. Tidak ada tangisan, tidak ada jeritan anak-anak, hanya keheningan dan pingsan tiba-tiba yang memicu semua alarm. Pengasuhnya berteriak meminta bantuan. Petugas keamanan yang terlatih untuk krisis institusional tetapi bukan untuk tragedi anak-anak bergegas ke tempat kejadian. Dalam beberapa menit, tim medis darurat masuk melalui pintu masuk layanan yang tidak termasuk dalam protokol keamanan biasa. Tidak ada siren, tidak ada lampu, tidak ada identifikasi yang terlihat, hanya urgensi. Perintahnya jelas, kecepatan mutlak dan kerahasiaan total. Reaksi seorang ibu. Di dalam istana, Catherine, Putri Wales, sedang mengikuti pertemuan dengan para penasihat. Menurut sumber internal, telepon jatuh dari tangannya sebelum panggilan berakhir. Dia tidak menanyakan detailnya. Dia tidak menunggu protokol. Dia berlari. Saksi mata mengatakan dia melakukannya tanpa mantel, tanpa sepatu yang layak, hanya didorong oleh naluri keibuan. Beberapa minggu sebelumnya sudah sangat kompleks secara emosional baginya, ditandai dengan tekanan media dan ketegangan internal. Tetapi momen itu melampaui kekuatan apapun yang telah dia bangun secara diam-diam. Itu adalah teror murni. Raja melanggar protokol. Di sisi lain istana, Charles III sedang dalam pertemuan strategis dengan para pejabat tinggi. Ketika dia menerima berita itu, dia tiba-tiba mengakhiri percakapan dan meninggalkan ruangan tanpa penjelasan resmi.
Mereka yang melihatnya mengatakan dia belum pernah menunjukkan ekspresi yang begitu hancur sebelumnya. Dia tidak meminta izin, dia tidak menunggu laporan tertulis. Dia langsung pergi ke cucunya. Dalam beberapa menit, istana dikunci. Pergerakan staf dibatasi. Perangkat seluler disita dari mereka yang memiliki akses ke sistem pengawasan video. Menurut laporan tidak resmi, rekaman taman dihapus beberapa jam kemudian. Perintahnya tegas, tidak boleh ada yang bocor. Pernyataan dan versi resmi. Keesokan paginya, mesin komunikasi mulai bekerja. Sebuah pernyataan yang disusun dengan hati-hati menggambarkan insiden tersebut sebagai jatuh ringan saat bermain dan menegaskan bahwa sang pangeran telah diperiksa oleh dokter sebagai tindakan pencegahan. Namun, teks tersebut menghilangkan detail yang relevan. Kehadiran 3 konsultan spesialis yang telah dipanggil secara mendesak. Penggunaan ambulans pribadi di belakang halaman. Kesedihan yang terlihat pada ibu dan kakek anak laki-laki itu. Narasi resmi bertujuan untuk menutup kasus ini, tetapi di dalam institusi dampaknya baru saja dimulai. Diagnosis yang menghancurkan. Setelah kejadian tersebut, serangkaian tes dilakukan dengan kerahasiaan yang ketat. Sebuah tim ahli neurologi elit yang didatangkan secara diam-diam dari seluruh Eropa memberikan diagnosis yang, menurut sumber yang dekat dengan keluarga, mendefinisikan kembali masa depan anak dan keseimbangan emosional keluarga. Kondisi tersebut yang digambarkan sebagai gangguan neurologis degeneratif yang langka, bersifat progresif, dan saat ini tidak dapat disembuhkan. Secara bertahap, gangguan ini memengaruhi mobilitas, koordinasi motorik, dan akhirnya komunikasi. Bagi keluarga manapun, berita seperti itu akan sangat menghancurkan. Bagi keluarga yang nasibnya terikat pada stabilitas institusional suatu negara, pukulannya berlipat ganda, kemanusiaan dan simbolis. Keheningan William dan Catherine. Menurut sumber yang dekat dengan mereka, William, Pangeran Wales, dan Catherine, Putri Wales, mendengarkan diagnosis tanpa menyela. Para dokter menjelaskan kemungkinan perkembangan penyakit secara klinis, episode disorientasi dini, kesulitan motorik yang intermiten, dan gangguan bicara pada tahap selanjutnya. Catherine menangis terseduh-seduh. William, yang dikenal karena ketenangannya di depan umum, menangis di sampingnya. Selama berjam-jam, mereka tidak berbicara. Itu tidak perlu. Masa depan yang mereka bayangkan untuk putra mereka telah berubah dalam hitungan menit. Konsultasi, internasional, dan keputusan sulit. Pada hari-hari berikutnya, konsultasi pribadi dimulai dengan para spesialis di Swiss, Amerika Serikat, dan Jerman. Beberapa menyarankan terapi eksperimental. Yang lain merekomendasikan perubahan gaya hidup yang drastis. Sekelompok kecil bahkan menyarankan isolasi sebagian untuk mengurangi stres media. Tidak ada pilihan yang menawarkan kesembuhan, hanya manajemen, hanya waktu. Dan setiap pertemuan baru menambah beban di pundak orang tua. Lebih dari sekadar krisis medis, krisis institusional. Monarki Inggris secara historis telah memupuk citra kontinuitas, kekuatan, dan kendali. Namun, episode ini menyingkap kerentanan manusiawinya yang paling mendasar. Kekebalan kerajaan tidak ada terhadap penyakit. Dan dalam konteks di mana institusi tersebut sudah menghadapi tantangan generasi dan pertanyaan publik, kerapuhan salah satu anggota termudanya memiliki dimensi simbolis. Secara internal, muncul perdebatan tentang transparansi. Haruskah publik mengetahui sejauh mana diagnosis sebenarnya? Atau apakah hak anak atas privasi mutlak lebih diutamakan? Keseimbangan antara kewajiban institusional dan perlindungan keluarga tidak pernah sehalus ini. Beban warisan. Bagi Charles III, situasi ini memunculkan refleksi yang menyakitkan. Melindungi stabilitas mahkota tanpa mengorbankan kesejahteraan emosional keluarganya. Bagi William, konfliknya bahkan lebih dalam. Ia adalah pewaris tetapi di atas segalanya, ia adalah seorang ayah. Penyakit seorang anak tidak hanya mengubah rutinitas. Ia mengubah prioritas, ambisi, dan strategi. Agenda publik mulai menyesuaikan diri. Acara ditunda. Penampilan publik dikurangi. Pesan yang lebih terukur. Tanpa mengumumkannya secara resmi, keluarga tersebut memasuki fase baru.
Diagnosis yang mengguncang pewaris takhta. Ketika dokter mengeluarkan peringatan yang jelas tentang perkembangan kondisi Louis, reaksi keluarga sangat menghancurkan. Ada pembicaraan tentang kejadian di depan umum di mana ia mungkin membeku di tengah kalimat atau menunjukkan perubahan energi dan perilaku. Dalam lingkungan di mana setiap penampilan dianalisis hingga detail terkecil, setiap tanda kerapuhan akan diperbesar. Raja Charles III, yang sangat terpengaruh, bereaksi dengan marah. Ia bersikeras untuk mendapatkan pendapat medis kedua dan ketiga. Ia tidak dapat menerima diagnosis tersebut tanpa perlawanan. Menurut orang-orang terdekatnya, ia bahkan secara pribadi menghadapi spesialis utama. Lebih dari kesombongan, yang memicu reaksinya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa institusi yang sekarang dipimpinnya tidak akan mampu melindungi orang yang paling penting baginya. Karena dalam monarki yang dibangun di atas kontinuitas, masa muda, dan kekuatan simbolis, penyakit bukan hanya masalah pribadi, itu adalah tantangan struktural. Dua visi yang bertentangan. Sementara keluarga tersebut memproses pukulan itu, dua faksi yang berlawanan muncul di dalam istana. Di satu sisi, ada mereka yang menganjurkan transparansi yang terkendali, pesan publik yang dirancang dengan cermat yang akan menunjukkan kemanusiaan tanpa terlalu terbuka. Di sisi lain, ada mereka yang mendukung keheningan mutlak, berharap siklus media akan mengalihkan fokusnya. Di tengah badai ini adalah William, Pangeran Wales. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pewaris takhta tidak ingin bertindak sesuai dengan aturan tak tertulis kerajaan. Ini bukan skandal politik atau rumor sensasional. Ini adalah putranya. William mulai secara diam-diam menguraikan gagasan pernyataan yang jujur dan penuh kasih sayang yang memprioritaskan dimensi manusia di atas dimensi institusional. Tetapi ia segera menghadapi perlawanan. Charles, yang dibesarkan dalam tradisi di mana pengendalian emosi identik dengan martabat, ragu-ragu. Ia tahu dunia telah berubah, tetapi ia takut monarki belum berubah cukup cepat. Dalam konteks ini, sosok Camilla, Ratu Inggris Raya, juga muncul. Menurut sumber istana, ia memperingatkan bahwa mengungkapkan terlalu banyak dapat membuka pintu bagi kekacauan dan mengubah status Louis menjadi senjata bagi para kritikus lembaga tersebut. Sebuah ungkapan yang dikaitkan dengannya, lindungi mahkota, bukan anak itu, memicu ketegangan internal. Di luar interpretasi harfiah, sentimen tersebut mencerminkan dilema utama. Apa yang lebih penting, citra atau kesejahteraan? Keheningan sebagai pengakuan. Sementara berbagai draft pernyataan ditulis dan dibuang, spekulasi publik semakin meningkat. Para analis dan komentator mulai memperhatikan ketidakhadiran Louis dari acara-acara resmi. Media sosial dibanjiri teori, beberapa kejam, yang lain hanya tidak berdasarkan informasi. Catherine, yang terbiasa menjaga ketenangan dalam menghadapi tekanan media, mencapai titik puncaknya. Selama 2 hari, ia benar-benar mengisolasi diri tanpa panggilan telepon atau penasihat. Ia tidak hanya berduka atas diagnosis tersebut, ia juga berduka atas kehidupan yang mungkin tidak akan dimiliki putranya. Ia berduka atas hilangnya kehidupan normal. Keheningan institusional jauh dari menawarkan perlindungan, justru mulai memicu kecurigaan. Di era yang sangat terhubung ini, keheningan dapat diartikan sebagai konfirmasi. Ungkapan yang mengubah segalanya. Titik puncaknya terjadi di tempat yang tak terduga. Sebuah acara sekolah yang tampaknya rutin. Di sana, Putri Charlotte dari Wales, tanpa mempertimbangkan dampak kata-katanya, berbagi dengan seorang teman sekelas sesuatu yang, baginya, hanyalah kebenaran. Louis sekarang sangat mudah lelah. Terkadang dia lupa sesuatu. Apa yang bermula sebagai pengakuan polos berubah menjadi gempa media. Sebuah komentar yang dibagikan antar orang dewasa sampai ke telinga seorang jurnalis. Dan dalam waktu 24 jam, kalimat itu berada di halaman depan surat kabar internasional. Acara pagi menganalisis setiap kata. Spesialis neurologi berspekulasi secara langsung di siaran.
Mantan staf kerajaan menawarkan interpretasi yang suram. Mesin media yang telah coba dihindari keluarga mulai bekerja dengan intensitas tinggi tanpa henti. Di dalam istana, protokol krisis segera diterapkan. Pertemuan darurat, penasihat dipanggil, strategi penahanan. Tetapi kali ini tidak ada ruang untuk penafsiran ulang. Kebenaran telah datang dari dalam. Catherine tidak terhibur, bukan karena ketidakbijaksanaan putrinya, tetapi karena kesadaran bahwa kendali hanyalah ilusi. Kerapuhan Louis bukan lagi rahasia yang dijaga ketat, itu adalah perdebatan publik. Runtuhnya tembok keheningan. Para penasihat bereaksi dengan cepat. Arahan itu jelas, lindungi Charlotte dari badai media. Penampilan dibatasi, jadwal ditutup, dan keamanan komunikasi diperkuat. Tetapi kerusakan telah terjadi. Dalam beberapa jam, media sosial dibanjiri teori, spekulasi, dan tuntutan transparansi. Tagar pun berlipat ganda. Para pembela institusi menuntut penjelasan yang jelas. Para kritikus menuduh istana melakukan penutupan fakta. Sikap tertutup tradisional monarki yang selama beberapa dekade ditafsirkan sebagai martabat mulai dianggap sebagai sikap dingin, bahkan kekejaman. Setiap jam, tanpa tanggapan mengikis kredibilitas institusi. Narasi tidak lagi berada di tangan tim komunikasi. Ultimatumnya langsung, bicaralah sekarang atau kehilangan kendali selamanya. Penampilan yang mengubah segalanya. Akhirnya, di bawah tekanan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Charles III dan Catherine muncul di hadapan dunia. Tidak ada kemegahan atau pementasan seremonial. Tidak ada musik atau protokol yang khidmat. Hanya sebuah meja, dua pidato yang telah disiapkan, dan dua wajah yang tampak kelelahan. Mereka tidak menampilkan diri sebagai penguasa dan permaisuri. Mereka muncul sebagai kakek dan ibu. Catherine mulai berbicara, suaranya gemetar. Dia tidak menggunakan bahasa yang terkesan dingin, seperti yang biasa digunakan dalam pernyataan resmi. Ia berbicara dari lubuk hati yang berduka. Putra kami menghadapi tantangan yang tak pernah kami bayangkan. Ia pemberani, tangguh, dan sangat dicintai. Tetapi ia tidak sehat. Suasana terasa mencekam. Itu adalah konfirmasi atas apa yang dikhawatirkan banyak orang. Charles berbicara selanjutnya. Nada suaranya lebih tegas, tetapi sama-sama terpukul. Ia tidak berbicara sebagai raja, tetapi sebagai seorang kakek. Ia menggambarkan tawa Louis, rasa ingin tahunya, kesadarannya yang semakin tumbuh bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ia mengakui bahwa anak laki-laki itu tahu bahwa ia menghadapi keterbatasan. Namun, ia tersenyum. Bagi seorang pria yang dibesarkan dengan prinsip pengendalian emosi, curahan perasaan itu luar biasa. Pada intinya, itu adalah sebuah terobosan dari berabad-abad pengendalian diri institusional. Surat yang menggerakkan dunia. Istana juga merilis pesan tulisan tangan dari Louis sendiri dengan tulisan tangan yang gemetar tetapi penuh tekad. Anak laki-laki itu menulis, "Terima kasih telah memikirkan saya. Saya berusaha sebaik mungkin." Kalimat sederhana namun menghancurkan itu menghancurkan jutaan hati. Jaringan internasional menghentikan siaran mereka. Media sosial dibanjiri pesan dukungan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, publik berhenti melihat gelar dan mahkota. Mereka melihat kemanusiaan. Tokoh publik, selebriti, dan aktivis menyatakan solidaritas. Bahkan para kritikus monarki yang biasa membela hak keluarga untuk menjalani proses ini dengan privasi dan perhatian. Percakapan bergeser, bukan lagi tentang tradisi atau protokol, tetapi tentang kesehatan, kerentanan, dan belas kasih. Keretakan internal. Namun persatuan publik menutupi ketegangan internal. Ketidakhadiran Ratu Camilla dari konferensi pers menimbulkan pertanyaan. Patut dicatat juga bahwa William, Pangeran Wales, tidak muncul bersama istri dan ayahnya. Posisinya sedikit di luar bingkai, ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai tanda ketidaksepakatan. Sementara dunia bersatu mendukung, badai lain sedang berkecamuk di dalam istana.
William terpecah antara dua identitas yang tidak dapat didamaikan, pewaris takhta dan seorang ayah yang putus asa. Selama berminggu-minggu, ia bersikeras mengurangi kegiatan resmi. Ia menginginkan waktu nyata, tanpa kamera atau pidato, untuk berada di sisi putranya. Ketika ia secara resmi meminta cuti selama setahun dari tugas kerajaan, permintaan itu seperti gempa bumi institusional. Dalam sejarah modern monarki, belum pernah ada pewaris langsung yang meminta hal serupa. Menurut sumber yang dekat dengannya, Charles menolak dengan tegas. Transisi monarki tidak memungkinkan adanya jeda. Tidak ada waktu untuk absen, katanya. Namun bagi William, ini bukan tentang ambisi atau kenyamanan. Ini tentang peran sebagai ayah, dan penolakan itu bukan hanya ketidaksepakatan praktis, itu adalah kehancuran emosional. Tradisi versus kemanusiaan. Episode ini telah membuka perdebatan yang lebih dalam tentang masa depan monarki. Dapatkah institusi yang telah berusia berabad-abad beradaptasi dengan era yang menuntut transparansi emosional? Apakah kewajiban absolut kompatibel dengan kerentanan publik? Kemunculan Charles dan Catherine menandai titik balik. Itu mematahkan cetakan komunikasi monarki tradisional. Itu menunjukkan bahwa bahkan struktur yang paling kaku pun dapat menyerah pada penderitaan manusia. Tetapi itu juga mengungkapkan bahwa modernisasi memiliki biaya internal. Ketegangan antara kewajiban dan keluarga bukanlah hal baru dalam sejarah kerajaan Inggris, tetapi jarang terungkap dengan kejelasan dan ketegasan seperti ini. Bayang-bayang strategi dan ketidakpercayaan. Di tengah konflik, muncul elemen lain yang memperdalam keretakan. Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pengaruh Ratu Camilla pada keputusan strategis istana. Menurut sumber internal, William percaya bahwa penundaan tertentu dalam mengkomunikasikan situasi Louis lebih berkaitan dengan perhitungan citra daripada kesejahteraan langsung anak tersebut. Beberapa rekan dekat menyatakan bahwa sang pangeran bahkan menuduh Camilla terlalu banyak campur tangan dalam hal-hal yang menurutnya seharusnya diselesaikan secara eksklusif antara ayah dan anak. Ini bukan hanya tentang komunikasi institusional, tetapi tentang kekuasaan. Siapa yang memutuskan kapan harus berbicara? Siapa yang memprioritaskan narasi mana? Dalam monarki di mana setiap gerak tubuh diukur dengan cermat, pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi pemicu. Percakapan rahasia tersebut berkembang menjadi apa yang digambarkan oleh orang dalam istana sebagai perang bisik-bisik. Tidak ada pernyataan resmi atau kebocoran terbuka, tetapi ketegangan terasa nyata. Setiap penundaan, setiap nuansa dalam pernyataan publik ditafsirkan sebagai sikap yang diambil. Catherine, antara mahkota dan keluarga. Di tengah badai ini adalah Catherine, Putri Wales, yang terjebak di antara dua pria terpenting dalam hidupnya. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan secara emosional mendukung putra dan suaminya, menanggung tekanan media dan beban psikologis karena hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Sekarang, ia juga harus menavigasi lanskap politik di mana setiap kata dapat diartikan sebagai memihak. Catherine memahami nilai tradisi, tetapi juga kerapuhan keluarganya. Menurut sumber yang dekat dengannya, ia mencoba menengahi, melunakkan posisi, dan mengingatkan semua orang bahwa persatuan sangat penting. Namun bahkan ketenangannya pun diuji. Rumor yang tak terbayangkan. Mengundurkan diri karena cinta. Kemudian muncul rumor yang mengguncang fondasi keluarga kerajaan. William telah mempertimbangkan dengan serius untuk mundur dari garis suksesi. Bukan karena pemberontakan atau kebencian, tetapi karena cinta seorang ayah. Orang-orang yang dekat dengannya mengatakan bahwa sang pangeran bahkan secara diam-diam berkonsultasi dengan penasihat hukum tentang implikasi dari kemungkinan pengunduran diri. Sekadar mempertimbangkan kemungkinan ini saja sudah menunjukkan besarnya konflik internal. Selama berabad-abad, suksesi telah menjadi takdir yang tak terelakkan bagi para pewaris tahta Inggris. Namun, bagi William, gagasan untuk melepaskan masa depannya sebagai raja berhenti menjadi hal yang tak terpikirkan dan mulai muncul sebagai alternatif yang nyata.
Langkah hipotetis ini tidak hanya akan mengubah kerangka konstitusional, tetapi juga akan mengirimkan pesan yang kuat. Lembaga tersebut tidak dapat bertahan jika mengabaikan kebutuhan manusia dari mereka yang mewujudkannya. Intervensi, tegas Putri Anne. Ketika tampaknya keretakan tak terhindarkan, sosok yang secara historis bijaksana tampil ke depan, Putri Anne. Setia, lugas, dan dikenal karena kedisiplinannya yang teguh, Anne meminta pertemuan pribadi dengan raja di Clarence House. Menurut catatan internal, pertemuan itu tidak emosional, tetapi tepat sasaran. Sang putri dengan jelas menyatakan bahwa monarki telah gagal melindungi anggotanya sendiri dan bahwa dalam upayanya untuk menunjukkan kekuatan, ia telah menunjukkan kelemahan yang tak termaafkan, persepsi ketidakpedulian terhadap anak-anaknya sendiri. Anne memperingatkan bahwa sentimen publik sedang berubah. Di era yang didominasi oleh empati dan transparansi, belas kasih lebih penting daripada tradisi. Jika kita kehilangan rakyat, kita kehilangan segalanya, katanya. Kontrak moral baru untuk monarki. Tetapi Anne tidak membatasi dirinya pada kritik. Ia mengusulkan apa yang digambarkannya sebagai semacam piagam kerajaan baru yang berpusat pada kemanusiaan dan perlindungan anggota keluarga termuda. Gagasan ini melibatkan pembentukan kembali narasi monarki, mengurangi ketidaktransparanan, meningkatkan kejujuran, protokol yang lebih longgar, kepekaan yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya, kesejahteraan anak-anak tidak akan menjadi masalah sampingan, tetapi masalah struktural. Ini bukan isyarat simbolis, tetapi perubahan mendalam dalam cara lembaga tersebut memahami tanggung jawabnya. Kemudian, Anne mengadakan pertemuan pribadi dengan William. Jauh dari kamera dan penasihat, isi pasti percakapan itu tidak pernah diungkapkan. Tetapi mereka yang mengamati sebelum dan sesudahnya berbicara tentang perubahan yang jelas pada sang pangeran. Ia tetap waspada, tetapi tidak lagi tampak bingung. Catherine, menurut orang-orang terdekatnya, berkomentar bahwa itu adalah malam pertama dalam beberapa minggu ia bisa tidur nyenyak. Sebuah isyarat yang mengubah segalanya. Rumor dengan cepat menyebar. Anne dilaporkan menawarkan untuk secara pribadi mengambil alih sebagian perawatan Louis, bahkan menyiapkan tempat di kediamannya sendiri untuk menjamin privasi dan stabilitas. Beberapa menafsirkan isyarat itu sebagai wujud solidaritas keluarga. Yang lain melihatnya sebagai langkah strategis tingkat tinggi, sebanding dengan pelanggaran protokol yang pernah diatur Diana. Apapun motivasinya, dampaknya langsung terasa. Anne membentuk kembali keseimbangan internal, mengingatkan semua orang bahwa loyalitas tidak berarti diam dan bersekongkol, dan bahwa kekuatan institusional dapat dibangun di atas perlindungan, bukan penyangkalan. Monarki dalam transformasi. Saat ini, ketika opini publik mengamati setiap langkah dengan cermat, satu kepastian tetap berlaku. Keluarga kerajaan Inggris berada di titik balik. Ketegangan antara kewajiban dan kasih sayang tidak lagi dapat disembunyikan di balik pernyataan yang terukur dengan hati-hati. Krisis tersebut mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam daripada perbedaan generasi. Krisis itu menunjukkan bahwa kelangsungan hidup monarki bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan masyarakat yang menuntut otentisitas. Kepemimpinan tidak lagi didefinisikan semata-mata oleh kesinambungan sejarah, tetapi oleh empati.